Pendekar Pedang bab 373-378. Dali ini benar-benar tak tahu malu. Huo Xian mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Yang lain juga merasa bahwa Yang Dali ini tampak sederhana dan jujur, tetapi sebenarnya dia kejam. Yang Dali tidak peduli tentang ini, dia mengertakkan gigi dan memobilisasi energi sejati di tubuhnya secara ekstrim. Dia tahu bahwa Qin Fan sangat kuat, tetapi dia masih memiliki lubang di tangannya. Kaisan Palem. Semua Zenki terkonsentrasi di tangan kanannya, lengannya, yang sudah lebih tebal dari orang biasa, langsung menjadi berotot dan ukurannya 2 kali lipat. Mengesampingkan energi sejatinya, hanya melihat lengan dengan pembuluh darah yang terbuka, bisa dibayangkan betapa mengerikannya pukulan itu. Ah! Yang Dali meraung, wajahnya memerah, dan dengan sekuat tenaga, dia menamparkan Qin Fan dengan telapak tangannya. Ledakan. Sebelum telapak tangannya mencapai, paksaan yang kuat tiba-tiba menyelimuti kerumunan, dan gelombang udara yang kuat mengalir ke arah mereka. Lin Qingzu, yang paling dekat dengan Qin Fan, buru-buru menutupi roknya dengan sepasang tangan kecil, tapi meski begitu, dia masih merasakan angin sejuk lewat di bawah rok, yang membuatnya merasa malu dan cemas, dan wajahnya yang polos memerah. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kepanikan. Ternyata Yang Dali masih memiliki kartu haulnya, tidak heran dia berani bertarung lagi. Ya, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Keterampilan bela diri kelas. Chen Zihai mengikuti Fu Qingyan juga menyipitkan matanya sedikit, diam-diam terkejut di dalam hatinya, betapa Yang Dali, dalam hal kekuatan saja, dia sudah lebih baik dari tuan biasa. Huo Yangming, tetua kedua dari lembah suci medis dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tingkat master akan muncul di sekte harimau hitam. Huo Simu terkejut, ini sangat kuat, apakah dia masih bisa memblokirnya? Melihat telapak tangan dengan kekuatan untuk membuka gunung, Qin Fan hanya tersenyum ringan, perlahan menarik tangan dari belakang, dan mengayunkannya dengan telapak tangan. Menebas udara. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuh Qin Fan tiba-tiba berubah. Baru saja, itu jelas sikap malas acuh tak acuh terhadap segalanya, tapi tiba-tiba menjadi ganas, seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya. Yang Dali, yang pertama menanggung beban, merasakan yang paling dalam, tiba-tiba dia merasa ada kekuatan yang sepertinya menembus segalanya dan menguncinya. Dia menjadi batu sandungan dalam perjalanan ke depan untuk kekuatan itu, dan ujungnya hanya bisa dipotong berkeping-keping. Ledakan. Terdengar ledakan keras, seperti peluru meriam yang jatuh ke danau. Hembusan energi berpusat di tempat kedua kekuatan bertabrakan, dan menyapu 4 arah dengan keras. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dan beberapa dari mereka dengan kultivasi rendah bahkan menutupi wajah mereka yang sakit dari angin kencang dengan tangan mereka. Bahkan Chen Zihai, Fu Qingyan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata, dan membukanya perlahan setelah badai energi berlalu. Koran-koran yang bertanggung jawab untuk merekam diterbangkan oleh kekuatan ini. Jika beberapa pejuang yang kuat tidak melindungi komputer dan peralatan lainnya tepat waktu, mereka mungkin telah dijungkir balikkan oleh kekuatan ini. Mengerikan. Ya Tuhan, bahkan 2 Grandmaster tidak dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Yang Dali ini terlalu kuat. Lihat bagaimana keadaan anak itu. Semua orang hampir menjatuhkan bola mata mereka ke tanah. Qin Fan berdiri di tempat dengan tawa di wajahnya, sementara Yang Dali langsung berlutut di tanah, dengan satu tangan terkulai, tampaknya patah. Bagaimana ini mungkin? Caraku membuka mataku pasti salah. Ya Tuhan, anak ini terlalu kuat. Seruan satu demi satu demi satu, kali ini semua orang tidak tahan lagi, dan mereka semua berteriak. Bahkan Bajimen, Qixingzong, dan bahkan pejabat tinggi dari keluarga Huo dan lembah kedokteran suci menunjukkan tampilan yang bermartabat. Qin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap semua orang dengan tawa di wajahnya. Aku sudah lama mengatakannya, jika ada di antara kalian yang menolak untuk menerimanya, kalian bisa naik bersama, dan aku akan menyelesaikan masalah bersama. Teriak Chen Zihai dengan marah, menunjuk ke Qin Fan, nak, jangan gila. Dia memandang Fu Qingyan,
dan berkata dengan suara serius, Master Sekte Fu, anak ini tidak mudah ditangani, bagaimana kalau Anda dan dua orang saya bergabung? Fu Qingyan tersenyum dingin, itulah yang saya maksud. Chen Zihai mengangguk, dan menatap lelaki tua berseragam latihan hitam di belakangnya, Tuan, tolong bergandengan tangan dengan saya untuk menangani ini nak. Oke. Pria tua itu mengangguk tanpa ekspresi. Fu Qingyan juga memanggil seorang lelaki tua pendek gemuk dengan rambut setengah putih, dan mereka berempat mengelilingi Qin Fan. Bukankah itu satu-satunya tetua tertinggi Bajimen yang masih hidup, Qi Chongqiao? Iya. Tuhan, dia masih hidup. Tidak heran Bajimen mampu duduk kokoh di 4 besar lingkaran seni bela diri Jiangnan tahun ini. Hanya dia, kamu lihatlah lelaki tua di sebelah tuan dari Sekte Bintang 7, jika saya menebak dengan benar, itu harus menjadi mantan tuan dari Sekte Bintang 7, Lin Tianqi. Apa? Lin Tianqi, yang reputasinya berada di urutan kedua hanya untuk Qi Chongqiao saat itu. Kedua monster tua ini masih hidup. Jika mereka masih hidup, maka tingkat kekuatan apa yang telah mereka capai sekarang? Huo Yangming, sesepuh kedua dari Secret Valley of Medicine dan yang lainnya juga diam-diam terkejut. Tanpa diduga, monster tua Bajimen dan Qixing Song masih hidup. Ini adalah orang kuat yang menjadi terkenal 20 tahun yang lalu. Bahwa ada kartu truf seperti itu. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat master bergabung, anak itu akan dinonaktifkan bahkan jika dia tidak mati. Huo Xian mengepalkan tinjunya, memelototi Chen Zihai dan yang lainnya dengan marah, dan berteriak dengan tajam, kalian berempat dijumlahkan menjadi nenek moyang keluarga. Kalian berempat mengalahkan salah satu dari mereka, dan kalian tidak tahu malu. Diam. Apakah kamu tidak mendengar itu sekarang? Anak itu sendiri yang menyuruh kita melakukannya bersama. Chen Zihai membalas dengan mencibir. Huo Xian hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam, tidak dapat berbicara, kesal di dalam hatinya, mengapa dia sangat suka menjadi berani. Ini tidak apa-apa, seseorang telah menangkap pegangannya. Pada saat ini, Yan Zentang, penguasa Sekte Senkuan yang dari tadi menonton dengan dingin, tiba-tiba berdiri. Dia memandang Qin Fan, tersenyum dingin dan berkata, Nak, aku akan menyelesaikan skor denganmu karena menyakiti murid-muridku dari Sekte Senkuan. Aku tidak berharap kamu datang ke konferensi seni bela diri. Sekarang, mari kita selesaikan akun di antara kita bersama. Dia menoleh kedua lelaki tua di sampingnya dan berkata, kakak senior, bagaimana kalau bertarung denganku? Kedua lelaki tua itu tertawa dan mengangguk, oke. Setelah selesai berbicara, ketiga Yan Zentang juga bergabung dalam lingkaran pertempuran, dan total 7 orang mengepung Qin Fan. Ini terlalu berlebihan. Memang terlalu berlebihan, dua lelaki tua dari Sekte Senkuan juga master terkenal selama bertahun-tahun. Sekarang, ada 7 master yang mengepung anak itu. Kamu tidak perlu memikirkan hasilnya. Ya, anak itu sudah mati. Paru-paru Huo Xian akan meledak, sudah terlalu banyak bagi 4 Bajimen dan Qixing Song untuk mengepung Qin Fan. Tapi Sekte Senkuan juga memilih untuk bergabung dalam lingkaran pertempuran saat ini, sungguh tercela. Ada begitu banyak dari kalian yang mengepung anak laki-laki berusia 18 tahun, bahkan jika kamu menang, itu akan memalukan. Yan Zentang mencibir, dalam dunia seni bela diri, tinju besar dibenarkan. Pemenang dan pecundang, ada tidak terhormat. Semuanya, ayo lakukan. Dia mengepalkan tinjunya pada Chen Zihai dan Fu Qingyan. Oke. Keduanya mengangguk dengan semangat. Fan tampak tenang, dengan santai melirik ke-7 orang yang menatapnya, dan berkata dengan senyum ringan, apakah masuk akal untuk memiliki kepalan tangan yang besar? Nah, hari ini saya akan menjelaskan kebenarannya kepada Anda. Chen Zihai mencibir, haha. Nak beraninya kamu berbicara keras ketika kamu akan mati. Kami sekarang memiliki 7 master seni bela diri, bahkan jika kamu mendapatkan sayap hari ini, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Fu Qingyan tertawa sinis, aku tidak menyangka dia bahkan menyinggung Sekte Senkuan, dia mencari kematian. Semuanya, mari kita berhenti berbicara omong kosong dengannya, bawa saja dia dan biarkan para tetua datang untuk menebusnya. Mata semua orang langsung berbinar.
Ada begitu banyak obat mujarab pada anak ini, tuannya pasti sangat kaya. Dan menilai dari fakta bahwa anak ini membawa begitu banyak ramuan bersamanya, dia pasti tidak rendah di sekolah master. Selama Anda menjatuhkannya, Anda pasti bisa memeras banyak uang. Mendengar ini, Huo Yangming, yang berada di tempat pertama, tidak bisa duduk diam. Dia tiba-tiba melihat ke arah Secret Valley of Medicine, dan menemukan bahwa sesepuh kedua dari Secret Valley of Medicine juga sedang menatapnya. Keduanya tiba-tiba tersenyum diam-diam. Huo Yangming tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Tunggu!" Chen Sihai dan yang lainnya yang hendak bergerak segera tenggelam dalam hati mereka dan menoleh untuk melihatnya. "Tuan Huo, apakah Anda ingin melindunginya?" Bahkan jika keluarga Huo ingin melindunginya, Chen Sihai tidak takut. Sekte 8 Ekstrim dan Sekte Bintang 7 ditambah Sekte Senkuan, kekuatan keseluruhannya lebih tinggi daripada kekuatan keluarga Huo. Huo Yangming terkekeh, "Tuan Chen salah paham, dunia seni bela diri Jiangnan kita selalu berada pada level yang sama. Saya tidak ingin berdebat dengannya karena anak ini merayu anak-anak keluarga Huo saya, tetapi karena kalian bertiga telah memutuskan untuk membuat langkah, bagaimana saya bisa, keluarga Huo? Anda bisa tertinggal." Petik 2 tanda seru. Tetua kedua dari lembah kedokteran suci juga berdiri, dan berkata sambil terkekeh, "Patriark Huo benar, kami lingkaran seni bela diri Jiangnan bersatu, dan lembah kedokteran suci kami tidak bisa ketinggalan. Singkirkan bocah sombong ini bersama-sama. Biarkan dia tahu betapa kuatnya dunia seni bela diri Jiangnan kita." Chen Sihai dan ketiganya mengutuk dalam hati, kedua rubah tua ini jelas ingin berbagi sepotong kue. Tapi dia mengatakannya dengan sangat fasih. Namun, keluarga Huo dan lembah kedokteran suci juga bergabung, jadi meskipun tuan anak itu datang menanyainya setelah itu, Chen Sihai dan yang lainnya tidak perlu khawatir sama sekali. Dia tidak percaya bahwa ada sekte di dunia seni bela diri yang bisa bersaing dengan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Chen Sihai tersenyum, dan menangkupkan tangannya ke Huo Yangming, "Patriark Huo benar, kami lingkaran seni bela diri Jiangnan bersatu, sambutlah Patriark Huo dan tetua kedua dari Medical Secret Valley untuk membawa anak ini bersama kami." Huo Xian menggertakkan giginya dengan kebencian, sepasang mata besar akan terbakar, ini benar-benar sekelompok orang munafik yang sok suci. Tercela, tidak tahu malu, kotor, cabul, dan keji tidak cukup untuk menggambarkan kehinaan mereka. Bahkan Huo Ximu dengan wajah es batu tidak bisa menahan rasa malu saat ini. "Saya pikir ketiga keluarga itu tidak tahu malu, tetapi saya tidak berharap keluarga Huo-nya menjadi lebih tidak tahu malu." Semua prajurit di arena meledak. Tidak mungkin, bahkan keluarga Huo dan lembah kedokteran suci telah mengambil tindakan. Aku khawatir bahkan Raja Langit Lao Su tidak akan bisa menyelamatkan anak ini hari ini. Anak terkenal, jika menyebar, aku takut orang akan tertawa. Anak ini benar-benar sial. Dia awalnya jenius seni bela diri, tapi sayang dia terlalu sombong. Aku akan mati di sini. Lin Qingzu awalnya bersembunyi di belakang Qin Fan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tapi melihat pemandangan ini, gadis kecil itu tersipu karena marah, dan kemarahan itu membuatnya melupakan ketakutannya untuk sementara. Dia menunjuk Huo Yangming dan yang lainnya dan memarahi, "Kalian orang tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Begitu banyak orang menggertak seorang junior, jangan malu." Chen Sihai berteriak dengan marah, "Diam. Kamu tidak berhak untuk berbicara di sini." Lin Qingzu hendak membantah, tetapi dihentikan oleh Qin Fan. "Membiarkan mereka semua berdiri adalah apa yang saya inginkan, dan kita bisa menyelesaikannya sekaligus untuk menyelamatkan masalah." Chen Sihai mencibir, "Nak, kamu masih berbicara besar ketika kamu akan mati. Lihat, pukulan pertama. 18 cara, membelah udara." Seluruh tubuh Qin Fan tiba-tiba berubah, dan dia masih memiliki wajah yang sama. Pemuda tampan pria itu tiba-tiba menjadi sangat ganas di mata orang lain, seperti senjata ajaib yang tiada taranya keluar dari sarungnya. Huo Yangming dan 9 orang lainnya mengubah ekspresi mereka. Qin Fan baru saja menggunakan pukulan ini pada Yang Dali meskipun sangat kuat, mereka diam-diam menghitung bahwa selama mereka menggunakan semua kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menerimanya. Namun,
Ketika Qin Fan menggunakan gerakan ini lagi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Qin Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi Yang Dali. Menjijikkan. Ketika anak ini baru saja mengalahkan Yang Dali, dia menggunakan paling banyak 50% dari kekuatannya. Bocah yang sangat jahat, dia bahkan menyembunyikan kekuatannya. Di antara mereka, semuanya berada di ranah master kecil. Di antara mereka, dua monster tua Bajimen dan Qixingzong memiliki kultivasi tertinggi, yang dekat dengan ranah Grandmaster. Hanya saja kekuatan gabungan dari 9 dari mereka tidak sekuat utusan suci yang mengolah kekuatan Gu. 18 bentuk Grandao yang dikerahkan Qin Fan dengan seluruh kekuatannya cukup kuat untuk langsung membunuh penguasa alam Xiao Cheng. Namun, 9 dari mereka berbagi serangan Qin Fan, dan pukulan ini paling banyak akan melukai mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Ledakan. Ke-9 orang itu terpesona oleh kekuatan kuat Qin Fan seperti kembang api yang meledak. Itu baru langkah pertama, dan 7 orang terluka ringan. Meskipun dua monster tua Bajimen dan Qixingzong tidak terluka, tubuh mereka masih penuh energi dan darah saat ini, dan mereka perlu menyesuaikan napas. Namun, Qin Fan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Sosok beberapa orang belum berhenti, suara polos Qin Fan terdengar lagi, beng, gunung, sungai. Pada saat suara Qin Fan terdengar, seluruh tubuh 9 orang itu bergetar pada saat bersamaan, seolah-olah ada sesuatu yang terbelah di hati mereka. Ke-9 dari mereka jelas tersebar ke arah yang berbeda, tetapi semua orang merasa bahwa pukulan Qin Fan sepertinya mengenai dia sendirian. Seni bela diri macam apa ini? Ini sangat aneh. Bagaimana dia bisa menyerang 9 orang pada saat yang sama? Bagaimana dia melakukannya? Dalam tubuh mereka ditarik oleh kekuatan misterius dan besar, berpikir seperti meledak. Mereka mencoba yang terbaik untuk menekan Zenki di tubuh mereka, tetapi kebetulan saat ini, kekuatan yang kuat dari luar juga menyerang. Ledakan. Suara teredam datang dari 9 orang pada saat yang sama. 7 dari mereka berlutut di tanah dengan 1 lutut, dan hanya 2 monster tua yang hampir tidak bisa berdiri. Mengerikan. Monster macam apa anak ini? Dia sama sekali bukan alam transformasi biasa, dia setidaknya kekuatan dari alam transformasi. Dia sepertinya baru berusia 18 tahun. Ini mustahil menjadi begitu kuat. Terlalu tidak ilmiah. Tidak hanya ke-9 dari mereka yang terkejut, tetapi semua prajurit di sekitar mereka bisa memasukkan telur bebek dengan mulut terbuka. Mereka pikir itu akan menjadi pertempuran satu sisi, tetapi kenyataannya memang demikian. Sayang sekali tebakan pemenang dan pecundang salah. Sebelum semua orang sempat terkejut dan tergerak, suara datar Qin Fan terdengar lagi. 18 gaya jalan, menekan dunia. Ledakan. Guntur samar teredam tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Mereka merasakan seluruh dunia bergetar. Kemudian, nafas yang agung, dan menakutkan tiba-tiba turun, membuat semua orang merasa pengap dan hampir kehabisan nafas. Semua orang tanpa sadar berseru di dalam hati mereka, keterampilan bela diri macam apa ini? Paksaan yang begitu besar telah dilepaskan bahkan sebelum dia bergerak. Dari mana anak ini berasal? Monster itu sangat kuat. Mungkin 5 faksi Jiangnan benar-benar akan jatuh ke tangannya. Huo Yangming terkejut, melihat telapak tangan Qin Fan yang tidak tersentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, semuanya, kita harus bersatu untuk menghentikannya menyerang. Tetua kedua dari medis lembah suci adalah yang pertama melompat ke sisi Huo Yangming, dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, semua orang berkumpul dan menyerang pada saat yang sama, jangan biarkan kekuatan kita bubar. Chen Sihai dan yang lainnya tidak ragu, dan segera berkumpul sekitar Huo Yangming. Semuanya, jangan ambil risiko, jangan ragu, bekerja keras. Huo Yangming meraung di bawah tekanan kuat. Ke-9 orang itu diam, masing-masing dari mereka mengedarkan ki mereka yang sebenarnya secara ekstrim, bersiap untuk pukulan terakhir. Chen Sihai menggertakkan giginya, dan meraung dengan marah, aku bertarung denganmu. Garis-garis ki putih menutupi lengannya, seperti simpul bambu, membagi lengannya menjadi 6 bagian. Monster tua di belakangnya juga merentangkan tangannya,
dan aliran energi putih sejati muncul, melingkari lengannya, membentuk simpul bambu 7 ruas. 8 tinju ledakan. Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan meninju Qin Fan. Bang 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 bang. Chen Zihai membuat 6 ledakan, dan monster tua dari Bajimen membuat 7 ledakan, 1 lebih banyak darinya. Grandmaster menembak dengan seluruh kekuatannya, dan menampilkan seni bela diri yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, kekuatannya seperti tanah longsor untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Fu Qingyan dan monster tua dari Sekte Bintang 7 berteriak pada saat yang sama, 7 bintang bersinar dunia. 7. Kelompok cahaya keemasan cemerlang muncul dari dada mereka, berputar di antara tangan mereka, mengumpulkan energi, seperti 7 matahari kecil. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ketujuh matahari kecil ini setelah dilepaskan. 3 anggota Sekte Senkuan saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Thunder Hammer. Saber patah. Pedang King Steel. Mereka bertiga berteriak hampir bersamaan, dan meninju pada saat bersamaan, gerakan mereka sangat konsisten. Aliran ki emas beredar dari dantian mereka ke lengan mereka. Di tangan Yan Zentang muncul palu raksasa yang digunakan oleh pandai besi, di tangan orang lain ada pedang baja hijau sepanjang 3 kaki, dan di tangan orang lain ada parang, yang semuanya dipadatkan dengan energi sejati. Huo Yangming terdiam, dan tiba-tiba potongan sisik biru muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, hanya 2 matanya yang terlihat. Ini adalah baju perang skala biru keluarga Huo, yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Tetua kedua dari Secret Valley of Medicine mengeluarkan suara hai, dan nyala api keluar dari masing-masing tangannya, dan suhu di sekitarnya naik drastis dalam sekejap. 9 master tingkat master masing-masing menggunakan gerakan unik mereka yang paling kuat. Banyak prajurit menyaksikan dengan saksama, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk melihat pemandangan sebesar itu dalam hidup mereka. Telapak tangan Qin Fan tidak berhenti sama sekali, dan dia langsung menamparkan 9 orang itu. Pada saat itu, Huo Yangming dan yang lainnya merasa seolah-olah setengah dari langit telah runtuh, dan tekanan besar menghantam bahu mereka. Retak, retak. Lantai keras di bawah kaki 9 orang itu retak seperti jaring laba-laba. Tapi ini hanyalah awal dari serangan telapak tangan Qin Fan, serangan sebenarnya belum datang. Kesembilan dari mereka mengertakkan gigi, dan gerakan unik mereka masih mengumpulkan kekuatan. Apakah mereka bisa memblokir serangan Qin Fan? Semuanya bergantung pada pukulan ini. Ayo, ayo, bertarung, pergi. 9 orang berteriak di dalam hati mereka pada saat yang sama, dan 9 serangan kuat menghantam Qin Fan bersamaan. Bang 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 bang. Serangkaian dentuman sonik diiringi dengan suara nyaring tulang yang patah. Chen Zihai dan monster tua dari Bajimen, perisai energi seperti bambu yang dibentuk oleh energi sejati di lengan mereka, hancur dalam sekejap. Diikuti oleh tulang lengan mereka, mereka langsung ditusuk oleh kekuatan yang kuat, dan tulang putih berdarah itu terlihat mengerikan, tampak sangat menakutkan. Keduanya mengerang, berlutut langsung di tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, Fu Qingyan dan monster tua dari Sekte Bintang 7 matahari kecil dengan ki kental di dada mereka sama sekali tidak bisa mendekati Qin Fan, dan meledak tidak jauh dari mereka. Boom, boom, boom. 14 ledakan terdengar hampir bersamaan, menyatu menjadi satu suara keras yang menghancurkan bumi. Dada kedua pria itu langsung diledakkan oleh Zenki yang kuat, dan tulang rusuk mereka terbuka, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. 3 anggota Sekte Senkuan, dengan 1 pedang, 1 pedang dan 1 palu, ketiga pejuang ki sejati sebenarnya memiliki kekuatan untuk saling menguatkan. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, dan dihancurkan oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari mereka. Engah. Mereka bertiga memuntahkan darah pada saat yang sama, Yan Zentang dan mereka bertiga berlutut dengan kekuatan yang kuat. Dengan baik. Huo Yangming mengerang, dan berlutut dengan 1 lutut. Armor pertempuran skala biru di tubuhnya hancur, memperlihatkan pakaian biasa di dalamnya. Namun, terhitung bahwa ia bertahan paling lama dan mengalami cedera paling sedikit. Di antara 9, yang terburuk adalah Elder kedua dari Secret Valley of Medicine. Di bawah pemboman kekuatan kuat Qin Fan, api natal dari 2 resimen,
yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, langsung berguling kembali dan menyulut dirinya sendiri, hampir berubah menjadi kok, bau daging di mana-mana menjijikkan. 3 pukulan, mewakili yang terkuat dari 5 kekuatan teratas di dunia seni bela diri Jiangnan, mati atau terluka. Sosok anak laki-laki itu berdiri di lapangan seperti setan, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Kakak senior. Penatua ketiga dari Medical Secret Valley berteriak dan bergegas. Sangat disayangkan bahwa tetua kedua hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa, dan hanya sempat memegang tangan tetua ketiga dengan erat, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, memiringkan kepalanya, dan mati. Saudaraku. Penatua ketiga menangis sedih, air mata mengalir seperti hujan. Wajah Qin Fan tanpa ekspresi, matanya dengan cepat mengamati kerumunan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin tampil? Penonton benar-benar diam. Faksi utama tidak berani berbicara. 9 master bahkan tidak bisa memblokir 3 gerakan, siapa yang berani naik dan mati? Qin Fan mencibir, karena kamu tidak bergerak, maka giliranku untuk melakukannya. Qin Fan berjalan ke Chen Sihai dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mengirim orang untuk mencariku? Sekarang saya di sini, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Chen Sihai membuka mulutnya dengan susah payah, dengan senyum tersanjung di wajahnya, Tuan Qin, selamatkan hidupku, dan keluhan di antara kita akan menjadi dimusnahkan. Qin Fan tersenyum aneh, penghapusan. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Sekarang aku akan membunuhmu. Chen Sihai terkejut, dan berteriak dengan sedih, Qin Beiji, apakah kamu masih tidak masuk akal? Kamu membunuh adik laki-lakiku. Aku bahkan tidak akan membalaskan dendammu, jadi mengapa kamu membunuhku? Qin Fan mengayunkan tinjunya, hanya karena tinjuku besar, apa yang aku katakan masuk akal. Chen Sihai tidak bisa berkata apa-apa. Kata. Qin Fan menendang Chen Sihai dan pamannya sampai mati, dan berjalan menuju keduanya dari Sekte Bintang 7. Dada kedua pria itu berlumuran darah dan berdarah, dan mereka pingsan. Qin Fan menebusnya sendiri, dan mengirim mereka berdua untuk menemui Raja Hades. Kemudian, dia melihat ketiga orang dari Shen Kuanmen. Kaki Yan Zentang tiba-tiba melunak. Sekarang dia menyesalinya sampai mati. Jelas Qin Fan telah berjanji bahwa konferensi seni bela diri ini akan dimainkan atas nama Sekte Shen Quan, tetapi dia bersikeras untuk menjadi boros dan meminta Gao Yuanshan untuk membawa Xiao Jingteng untuk mengujinya, tetapi hasilnya memalukan, dan sekarang dia tersinggung. Qin Fan. Tuan Qin, karena fakta bahwa murid-murid saya dari Sekte Shen Quan bekerja di bawah komando Anda, luangkan hidup saya, dan saya akan siap membantu Anda di masa depan. Qin Fan berpikir sejenak, lalu mengangguk, iya. Semua orang di pintu menghela nafas lega pada saat bersamaan. Gao Yuanshan diam-diam menyeka keringat dingin dari kepalanya, punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Fan begitu kuat. Adapun Lin Sanshan di belakangnya, wajahnya pucat dan jiwanya hampir hilang. Orang harus tahu bahwa dia menari paling ganas di depan Qin Fan saat itu. Begitu dia memikirkannya, dia merasa takut untuk sementara waktu, itu seperti monyet yang memamerkan kekuatannya di depan harimau besar, dan monyet itu tetaplah monyet bodoh, mengira dia adalah harimau. Nyali Huo Yangming menjadi hijau karena penyesalan saat ini. Jika dia mendengarkan kata-kata Huo Xian dan mempertahankan Qin Fan, maka posisi keluarga Huo-nya di dunia seni bela diri Jiangnan akan lebih kuat dari ember besi. Melihat Qin Fan menatapnya, Huo Yangming dengan cemberut tetap diam. Patriark Huo, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, kata Qin Fan dengan setengah tersenyum. Huo Yangming tersipu, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Qin kuat, dan Huo malu pada dirinya sendiri. Apapun yang Tuan Qin inginkan, bicaralah. Sekte Shen Quan, kalau begitu berhentilah bermimpi. Keluarga Huo saya memiliki tulang punggung. Benarkah? Qin Fan tersenyum dan memandangi keluarga Huo di belakang. Sebagian besar keluarga Huo menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapan Qin Fan. Menyerah padaku, atau mati. Suaranya datar, tetapi di telinga semua orang,
itu seperti suara menyayat jiwa dari neraka 9 meter. Beberapa anak pemalu dari keluarga Huo berlutut ketakutan. Aku menyerah, jangan bunuh aku. Aku juga menyerah, tolong jangan bunuh aku. Tiba-tiba, 80% dari kam keluarga Huo menyatakan menyerah. Tetua klan yang tersisa menghela nafas tak berdaya, dan juga menundukkan kepala. Qin Fan mencibir, itulah yang Anda katakan tentang integritas Anda. Wajah lama Huo Yang Ming memerah karena malu, menatap kerumunan dan memarahi, kamu telah mempermalukan leluhurmu. Kapan keluarga Huo saya pernah takut mati? Qin Fan dia terkekeh ringan, karena kamu tidak takut, maka matilah. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk. Hati Huo Yang Ming tertusuk oleh kekuatan spiritual, dan dia langsung jatuh, sekarat dengan penyesalan. Huo Xian terkejut, dan menatap Qin Fan dengan mata terbelalak, seolah bertemu dengan Qin Fan untuk pertama kalinya. Sejak awal ketika mereka bertemu, dia merasa bahwa Qin Fan adalah anak nakal yang sombong. Meskipun dia kemudian melihat Qin Fan memamerkan keahliannya di pertemuan 4 pahlawan, dia hanya berpikir bahwa Qin Fan mungkin adalah seorang jenius yang bangga dari sekte tertentu. Namun, baru pada saat ini dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal Qin Fan. Pria seperti anak laki-laki ini selalu diselimuti lapisan kabut, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Qin Fan tidak diragukan lagi memiliki pengaruh besar pada Huo Xian. Pada saat ini, dia adalah dewa. Setiap orang hanya bisa menundukkan kepala di depannya, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Suasana hati Huo Ximu saat ini mirip dengan adiknya. Namun, karena dia adalah seorang pejuang, dia dapat memahami betapa menakutkannya paksaan Qin Fan lebih baik daripada Huo Xian. Dapat dikatakan bahwa dengan dia saja, seluruh dunia seni bela diri Jiangnan sujud. Xian. Lin Qingzu berlari dengan ketakutan, dan memeluk lengan Huo Xian, seperti rusa yang dibuahi, menatap Qin Fan dengan mata berkedip. Seolah-olah Qin Fan adalah monster yang menakutkan. Qin Fan terkekeh acuh tak acuh. Orang biasa tentu saja akan takut padanya ketika mereka melihatnya membunuh semua arah seperti ini, dan dia tidak repot-repot banyak bicara. Dia memandang Huo Xian dan berkata tanpa kesedihan atau kegembiraan, saya akan membiarkan Anda menjadi kepala baru keluarga Huo dan mengambil alih keluarga Huo untuk saya. Apakah Anda bersedia? Saya. Huo Xian juga dibuahi. Titik. Dia memandang para tetua di belakangnya yang selalu menyendiri, dengan ekspresi kebencian melintas di wajahnya. Qin Fan berkata, jangan khawatir, kamu adalah kepala keluarga yang saya tunjuk, siapapun yang berani tidak patuh akan membunuhmu. Para tetua klan yang telah mendengar bahwa Huo Xian adalah kepala keluarga, yang agak menghina, membeku ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fan. Oke. Mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu. Setelah Huo Xian selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah. Jelas ada ambiguitas dalam kalimat ini, kuharap Qin Fan tidak menangkapnya. Huo Ximu adalah yang pertama berdiri, dan membungkuk kepada Huo Xian, salam, patriark. Para murid keluarga Huo saling melirik, dan membungkuk untuk memberi hormat, salam, patriark. Akhirnya, para tetua klan itu juga tenang. Wajah tertunduk dan memberi hormat. Keluarga Huo, menyerahlah. Sekte Shenkuan bereaksi paling cepat, dan kepala Sekte Shenkuan, Yan Zhentang, adalah orang pertama yang memberi selamat dengan tinjunya, selamat kepada guru keluarga Huo karena telah mengambil alih keluarga Huo. Mulai sekarang, Sekte Shenkuan akan menjadi pemimpin keluarga Huo. Namun, Tuan keluarga Huo memiliki perintah, dan Sekte Shenkuan akan melewati api dan air. Semua prajurit tertegun. Orang biasa yang baru saja menjadi tahanan, menunggu untuk dieksekusi, menjadi kepala keluarga Huo. Dia juga menerima Shenkuan sebagai adik laki-lakinya. Perubahan ini terlalu cepat, bukan? Tatapan Qin Fan tiba-tiba melirik orang-orang yang tersisa dari Sekte Baji dan Sekte Bintang 7. Segera, murid-murid dari kedua sekte itu mengepalkan tangan untuk memberi selamat, selamat kepada Patriark Huo karena telah mengambil alih keluarga Huo. Di masa depan, Patriark Huo akan menjadi satu-satunya pemimpin di Sekte Bintang 7 dan Sekte Baji. Pada saat ini,
Huo Xian tiba-tiba mendapat ilusi bahwa semuanya terkendali. Seolah permaisuri naik tahta, kekuatan hidup dan mati ada di tanganku. Namun, dia sangat jelas bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan Qin Fan padanya. Tetap saja, dia menikmatinya. Dengan kata lain, semua orang menikmatinya, terutama orang lemah seperti dia yang selalu berada di bawah keluarga dan sering tertindas. Dia tiba-tiba melihat ke arah orang-orang Qixingzong dan Bajimen, dan berkata dengan dingin, "Oke, karena kalian semua mengikuti petunjuk keluarga Huo saya, maka saya akan bertanya kepada kalian berdua sekarang." Liu Zicheng dan Xiao Jingyan di belakang kerumunan tiba-tiba membeku, dia menurunkan tangannya. Titik. Kepala dan bersembunyi di kerumunan, karena takut terlihat oleh Huo Xian. Namun, Huo Xian telah memperhatikan mereka sejak lama, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tepat ketika Bajimen dan Qixingzong saling memandang, tidak mengerti apa yang dilakukan kepala baru keluarga Huo, Huo Xian sudah berjalan mendekat, menunjuk Liu Zicheng dan Xiao Jingyan, ikat mereka berdua. Tetua dari keduanya faksi. Sedikit mengernyit, dia diam-diam menatap Qin Fan. Qin Fan mengangkat kepalanya sedikit, "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Patriark Huo?" "Iya." Para tetua dari dua faksi secara pribadi mengikat Liu Zicheng dan Xiao Jingyan ke Huo Xian. Liu Zicheng dan Xiao Jingyan tersenyum menyanjung dan berkata, "Nona Huo, oh tidak, Patriark Huo, itu semua salah paham sebelumnya, dan sekarang kami sudah berada di bawah perintah Anda, saya harap Anda bermurah hati dan biarkan kami pergi." Huo Xian tiba-tiba mencabut pedang panjang anak keluarga Huo langsung menusuk mereka berdua. Ini. Tetua dari kedua faksi melihat pemandangan ini dengan kaget, tapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Huo Xian berkata dengan dingin, "Kedua orang ini mencoba menggertak saya sebelumnya, tetapi sekarang saya telah membunuh mereka, jadi Anda tidak perlu panik." Harus dikatakan bahwa dia beradaptasi dengan identitas barunya dengan sangat cepat, bagaimanapun juga, dia memiliki latar belakang sebagai manajer umum grup Huo. Baginya, selama ada Qin Fan yang menghalangi semua orang, tidak sulit bagi keluarga Huo dan sekte-sekte ini untuk menjaga mereka. Namun, dia tidak akan pernah melupakan siapa yang menganugerahkan semua ini padanya. Huo Xian berjalan ke Qin Fan dengan ekspresi rumit, membungkuk dan memberi hormat, "Tuan Qin, Anda akan menjadi tuanku mulai sekarang." Qin Fan menatapnya dengan persetujuan di matanya. Jelas bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Hanya saja Lin Qingzu di samping masih tidak bisa memahami situasinya. "Xian, apa yang kamu lakukan? Kita semua adalah teman, Tuan seperti apa? Kamu?" Lin Qingzu tersenyum sambil berbicara. Huo Xian juga sedikit tersenyum, menatap Lin Qingzu yang lugu dengan rasa iri. "Apa yang tidak kamu mengerti, ini adalah dunia seni bela diri." Dia berkata dalam hati, "Saya harap kamu tidak akan pernah mengerti." Dari 5 kekuatan utama di dunia seni bela diri Jiangnan, 4 telah ditaklukkan dalam sekejap mata, dan sekarang hanya Secret Valley of Medicine yang tersisa. Qin Fan mengalihkan pandangannya ke sesepuh ketiga dari lembah suci medis di tanah. Jika tetua ketiga merasakan sesuatu, dia juga menatapnya, matanya penuh kebencian. "Nak, kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, tapi jika kamu ingin aku tunduk padamu, itu mimpi." Dia mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan sikap tidak takut mati. Qin Fan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan membunuhmu, kamu pergi." Penatua ketiga mengerutkan kening, "Kamu tidak akan membunuh kami." Bahkan jika kamu tidak membunuh kami, aku, lembah kedokteran suci, akan membalas dendam padamu." Qin Fan terkekeh dan berkata, "Kamu tidak perlu mencariku, aku akan segera pergi ke lembah kedokteran suci." Karena lembah kedokteran suci terkenal dengan alkimia, ada harus banyak obat-obatan ribuan tahun. Penatua ketiga mencibir, "Oke, maka lembah pengobatan suci saya akan memberi selamat kepada Anda kapan saja. Suewu, cari seseorang untuk membawa tubuh penatua kedua, ayo kembali." "Iya." Sun Suewu mengarahkan 2 murid dan mengangkat tetua kedua mayat itu menatap Qin Fan dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah semua orang di Secret Valley of Medicine pergi,
Huo Xian berbisik kepada Qin Fan, The Secret Valley of Medicine memiliki fondasi yang dalam. Jika mereka ingin membalas dendam darimu, itu akan sangat merepotkan. Qin Fan tersenyum ringan, tidak apa-apa, saya akan memberitahu Anda dalam beberapa hari Anda mengirim seseorang untuk mengambil alih lembah kedokteran suci. Huo Xian membuka matanya sedikit, menatap bocah lelaki yang 2 tahun lebih muda darinya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bisa menangani sisanya. Qin Fan memandang Huo Xian dan berkata. Huo Xian segera mengerti bahwa meskipun Qin Fan tidak suka berurusan dengan hal-hal ini, hal yang lebih penting adalah mengujinya. Ya, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Fan mengambil sumber daya kultivasi dari keluarga Huo dan 3 sekte lainnya. Sangat disayangkan bahwa sekte-sekte ini hanya memiliki sedikit sumber daya kultivasi. Di antara 4 sekte besar, hanya obat-obatan berusia 3.000 tahun dan puluhan batu roh yang ditemukan, tetapi tidak ada yang lain. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke lembah kedokteran suci untuk mencoba keberuntungan kita. Setelah menanyakan lokasi lembah kedokteran suci kepada Huo Xian, Qin Fan segera berangkat. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan rumah Huo, sebuah panggilan telepon datang. Itu adalah Zhou Jingwen, asisten presiden Institut Seni Bela Diri, seorang intelektual dan kecantikan yang dingin. Dekan Qin, sesuatu telah terjadi. Suara dingin Zhou Jingwen penuh kecemasan. Nada bicara Qin Fan datar, ada apa? Kamu sebaiknya kembali, siswa Akademi Bela Diri memiliki masalah besar dalam kultivasi mereka. Tuan Hong juga mendengar tentang ini dan sangat marah. Qin Fan sedikit mengernyit, dia mengamati situasi kultivasi para siswa sebelum dia pergi, dan tidak ada potensi bahaya tersembunyi dalam kultivasi. Dan dia juga sangat percaya diri dengan latihan yang diadaptasi, dan tidak akan pernah ada masalah. Tolong beritahu saya tentang situasinya terlebih dahulu. Zhou Jingwen berkata, baru-baru ini, semua siswa menjadi mudah tersinggung, dan mulai berkelahi ketika mereka tidak setuju satu sama lain. Beberapa siswa terluka parah. Suatu ketika, instruktur mereka pergi untuk berhenti mereka, dan bahkan instruktur terluka. Bahkan seorang gadis seperti Yang Jiwer, yang selalu rendah hati, menjadi sangat mudah tersinggung. Setelah beberapa penyelidikan dan penelitian, instruktur selalu percaya bahwa itu adalah metode kultivasi Anda ada masalah. Qin Fan berkata dengan tenang, tidak akan ada masalah dengan latihan, mungkin ada masalah selama proses kultivasi. Lupakan saja, saya akan kembali sekarang, Anda dapat mengirim seseorang untuk menjemput saya naik. Zhou Jingwen berkata, oke, kirimkan saya lokasinya, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda segera. Di pangkalan Budao Yuan, sebuah helikopter perlahan mendarat di apron luar. Sebuah kendaraan off-road militer sudah lama menunggu di tempat parkir dekat landasan. Begitu Qin Fan turun dari helikopter, dia dijemput oleh kendaraan off-road. Zhou Jingwen, yang mengenakan seragam pertempuran dan tampak heroik, sedang duduk di kursi belakang. Melihat Qin Fan masuk ke mobil, dia menyesuaikan kacamata berbingkai hitam besarnya dan berkata dengan serius, Dekan Qin, Tuan Hong telah bertanya beberapa kali, meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apa yang kamu katakan, tapi aku tahu dari nada suaranya bahwa kejadian ini membuatnya sangat marah. Qin Fan tersenyum, para siswa Akademi Martial Dao semuanya adalah pilar yang mereka kembangkan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, lelaki tua itu akan merasakan sakit terlebih lagi. Sekarang begitu banyak orang mengalami kecelakaan pada saat yang sama, dia sudah sangat menahan diri tanpa melakukan kekerasan. Zhou Jingwen mau tidak mau memberi Qin Fan sebuah pandangan kosong. Presiden Qin, Tuan Hong adalah pahlawan sejati bagi negara dan rakyat. Dia harus menjaga rasa hormat yang cukup. Qin Fan mengangkat bahu, dan tersenyum aneh, mengerti. Dia mengagumi orang-orang seperti Hong Sanhe dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memahami bahwa Hong Sanhe selalu bertingkah seperti seorang pengusaha, jadi begitu dia melihatnya, Qin Fan mau tidak mau ingin menyanyikan kebalikan darinya. Mobil dengan cepat datang ke gerbang Budao Yuan, dan melaju ke gerbang dengan penjagaan standar militer. Pengemudi, Xiao Wang,
langsung mengirim Qin Fan ke arena seni bela diri. Chen Qiming dan instruktur lainnya sudah berdiri di sini, menunggu lama sekali. Melihat Qin Fan turun dari mobil, Chen Qiming bergegas lebih dulu, dengan ekspresi lega di wajahnya. "Din Qin, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, kami akan menemukanmu." Qin Fan tidak berbicara omong kosong. Melirik instruktur, dan bertanya langsung, "Di mana para siswa? Mengapa Anda tidak melihat satu pun dari mereka?" Dikatakan bahwa dengan popularitasnya di Institut Seni Bela Diri, dulu para siswa mengetahui kabar kepulangannya, mereka pasti akan menyambutnya dengan hangat. Namun, saya belum melihat siapapun sekarang, yang sangat tidak normal. Chen Qiming ragu-ragu dan berkata, "Din Qin, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Qin Fan sedikit mengernyit, sepertinya segalanya lebih serius dari yang dia kira. Chen Qiming berkata, "Dekan Qin, saya akan membawa Anda untuk beristirahat dulu, dan kemudian saya akan melaporkan kepada Anda apa yang terjadi hari ini." Qin Fan mengangkat tangannya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu, bawa saja saya untuk melihat para siswa itu." Ini. Chen Qiming sedikit malu, "Saya khawatir mereka akan mulai menjadi gila setelah melihat Anda kembali dengan bersemangat." Qin Fan tampak sedikit serius, "Saya memerintahkan Anda untuk segera membawa saya ke sana." "Iya." Chen Qiming berdiri tegak dan memberi hormat, lalu memimpin jalan dengan hormat. Dalam perjalanan, Chen Qiming memberitahu Qin Fan apa yang terjadi hari ini. Sekitar 7 hari sebelum Qin Fan meninggalkan Institut Seni Bela Diri, Tai Zu berkelahi dengan seseorang dan langsung melukainya. Pada awalnya, instruktur hanya menganggapnya sebagai kesalahan biasa dalam sparring, tetapi kemudian, Tai Zu bertindak terlalu jauh dan melukai 3 orang berturut-turut. Instruktur memberi pelajaran pada Tai Zu, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menyerang instruktur seperti orang gila. Saat ini, para instruktur akhirnya menemukan bahwa ada masalah dengan pilar besi tersebut. Chen Qiming memimpin beberapa instruktur, mengendalikan Tai Zu, dan mengurungnya sendirian. Bersiaplah untuk belajar dan melihat apa yang terjadi pada Tai Zu. Tapi begitu mereka mengunci pilar besi, seseorang mulai berkelahi lagi, dan bahkan Yang Jiwer bentrok dengan seseorang dan melukainya. Tapi Yang Jiwer sangat kesal setelah itu, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba kehilangan kendali. Pada saat ini, para instruktur masih belum menyadari keseriusan situasinya, mengira itu mungkin karena kekuatan para siswa telah tumbuh terlalu cepat, sehingga mereka tidak dapat memahami ukuran saat mereka menembak. Namun, 2 hari kemudian, semakin banyak perkelahian, dan instruktur pergi untuk menekan mereka, dan bahkan instruktur terluka. Semua siswa memiliki mata merah dan berkelahi satu sama lain seperti orang gila. Akhirnya, manajemen senior Akademi Seni Bela Diri menemukan ada yang tidak beres dan meminta semua siswa untuk berhenti berlatih. Setelah itu, kejadian siswa menjadi gila berkurang banyak, namun perkelahian tetap tidak dapat dihindari. Pada saat ini, manajemen senior Akademi Seni Bela Diri akhirnya menyadari keseriusan masalah ini dan memutuskan untuk meminta Zhou Jingwen untuk memberitahu Qin Fan agar kembali. Setelah Chen Qiming selesai memperkenalkan situasi secara panjang dan pendek, mereka bertiga tiba di asrama siswa. Pintu kayu dari semua asrama diganti dengan pelat baja setebal 5 cm, dan pintu masuk dan keluar tangga semuanya disegel. 2 instruktur juga ditugaskan untuk menjaga setiap pintu masuk dan keluar. Dari waktu ke waktu, terdengar suara seseorang yang menggedor pelat baja. "Buka pintunya." Qin Fan berdiri di pintu asrama pertama, sedikit mengernyit. Tampaknya masalahnya lebih serius daripada yang dia pikirkan, jika tidak, akademi tidak akan mengunci orang sedemikian ekstrim. Chen Qiming melambai kepada instruktur yang bertugas menjaga tangga, dan instruktur segera berlari. "Buka pintunya, Dekan Qin ingin masuk dan melihat-lihat." Instruktur sedikit terkejut, dan berkata, "Dekan Qin, saya sarankan Anda menunggu sampai malam untuk masuk." Pada siang hari, para siswa ini sangat mudah tersinggung, dan hanya pada malam hari emosi mereka menjadi lebih stabil. Kata Qin Fan. Sedikit berkata dengan tidak sabar. Chen Qiming mengedipkan mata, "Buka, dengan kekuatan Din Qin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Oke."
Instruktur dengan hati-hati membuka pintu baja. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan keras keluar dari pintu. Hati-hati. Instruktur jelas memiliki pengalaman sejak lama, dan buru-buru mengelak. Chen Qiming menjerit rendah, dan mengedarkan energi aslinya ke seluruh tubuhnya, berpose seolah-olah Qin Fan tidak mengelak atau menghindar, dan mengambil langkah maju dengan ekspresi kosong. Dalam sekejap, energi yang kuat dan keras menghilang, seperti langit setelah badai dahsyat. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dan meninju Qin Fan. Zhou Jingwen berseru, hati-hati. Chen Qiming buru-buru berteriak, Wang Xiaobin, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu melihat siapa itu? Ini Din Qin. 3. Kata Din Qin tampaknya memiliki kekuatan magis yang kuat. Wang Xiaobin, yang meninju Qin Fan dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba kehilangan fokus untuk waktu yang singkat di mata merahnya. Qin, Din, ketua. Dia bergumam, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, tetapi kekuatan pukulannya ke Qin Fan tidak melemah sama sekali. Qin Fan menunggu sampai tinjunya hanya berjarak 20 cm dari wajahnya sebelum meraihnya. Tiba-tiba, energi sejati yang kuat, mendominasi, dan keras mengalir menuju Qin Fan. Kekuatan ini sangat aneh, dan itu bukanlah energi sejati yang diperoleh dari Hunyuan Gong. Namun, kekuatan ini sangat familiar, karena merupakan nafas dari Hunyuan Gong. Setelah analisis singkat, Qin Fan sampai pada kesimpulan bahwa Wang Xiaobin seharusnya berlatih kungfu Hunyuan sepanjang waktu, tetapi dia tidak tahu apa yang salah, menyebabkan dia menjadi gila. Ya, gejalanya gila. Wang Xiaobin, yang dicengkeram oleh tinju Qin Fan, tiba-tiba menjadi gila lagi, matanya merah, dan dia meraung dengan suara rendah, dengan panik mengerahkan energi sejatinya untuk menerobos pertahanan Qin Fan. Bangun! Qin Fan menatapnya, menjerit lemah, dan kekuatan spiritual yang dingin melewati tubuh Wang Xiaobin di sepanjang tinjunya. Dalam sekejap, lampu merah di mata Wang Xiaobin menghilang, memperlihatkan mata hitam dan putih. Ketika dia melihat siapa orang di depannya, Wang Xiaobin sangat gembira, Dekan Qin, kamu kembali. Aku tidak bermimpi, kan? Alam batin dan mencapai kesuksesan besar. Saya tidak mempermalukan Anda, bukan? Qin Fan tersenyum dan mengangguk, kamu melakukannya dengan sangat baik. Tapi kamu tidak ingin segera berlatih, ingat. Wang Xiaobin menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, ingat berhenti. Kata-kata Qin Fan memiliki efek yang kuat di hati para siswa, seperti dekrit kekaisaran. Qin Fan menoleh ke Chen Qiming dan berkata, tutup pintunya dan pergi ke asrama berikutnya. Iya. Setelah mengunjungi beberapa asrama berturut-turut, pada dasarnya semua siswa berada dalam situasi yang sama. Setelah melihat asrama kelima, Qin Fan berhenti mencari. Kelompok itu berbalik dan berjalan kembali. Zhou Jingwen bertanya dengan wajah serius, bagaimana? Bagaimana situasi dengan para siswa? Katakan padaku, Tuan Hong masih menunggu laporanku. Qin Fan berkata, gila. Mengapa kamu menjadi gila? Qin Fan menjelaskan kepadanya dengan kata-kata umum, setelah para siswa ini memperoleh Gong Hunyuan, mereka pasti berkultivasi siang dan malam. Kemajuan kultivasi mereka terlalu cepat, mengakibatkan fondasi yang tidak stabil. Untuk menghancurkan bumi. Zhou Jingwen mengangguk, saya mengerti. Tapi, apakah ada cara untuk menyembuhkan mereka? Pembonceng. Setelah Qin Fan menjawab, dia melangkah maju, Instruktur Chen, panggil semua pejabat senior Martial Akademi Seni dan tunggu saya di ruang pertemuan. Iya. Chen Qiming berbalik dan pergi dengan wajah bersemangat. Sepertinya Dekan Qin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Zhou Jingwen berada 2 langkah di belakang dan bertanya, lalu saya melaporkan kebenaran kepada Tuan Hong. Ya, kata Qin Fan tanpa menoleh. Qin Fan langsung pergi ke ruang pertemuan dan menunggu. Butuh beberapa saat bagi Zhou Jingwen untuk mengejar, dia berjalan ke Qin Fan, menatap Qin Fan dengan matanya yang indah. Kakek Hong sangat marah. Dia berkata bahwa jika kamu bukan penjaga toko, para siswa ini akan baik-baik saja, dan kamu harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Begitu Zhou Jingwen berbicara, ponsel Qin Fan berdering. Titik. Setelah melihat-lihat, itu adalah panggilan Hong Sanhe.
Qin Fan terkekeh dan mengangkat teleponnya sehingga Zhou Jingwen dapat dengan jelas melihat nama Hong Sanhe di layar. Tampaknya dia tidak mungkin lagi melampiaskan amarahnya dengan meminta Anda untuk menyampaikan maksudnya. Zhou Jingwen berkata dengan wajah serius, saya masih mengatakan hal yang sama, saya harap Dekan Qin dapat menjaga rasa hormat untuk Tuan Hong. Mengerti. Qin Fan menjawab dengan santai dan menghubungkan telepon. Segera, suara Hong Sanhe yang dingin dan keras terdengar dengan suara rendah, wah, saya telah memperingatkan Anda sejak lama bahwa setiap siswa di Institut Seni Bela Diri sangat berharga, tetapi Anda telah menjadi penjaga toko, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Qin Fan terkekeh dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya akan menyembuhkan penyakit saya. Sudahkah Anda menemukan solusinya? Suara Hong Sanhe mencoba menekan amarahnya. Aku menemukannya, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil, kata Qin Fan dengan tenang. Aku akan memberimu waktu paling lama 1/2 bulan, dan kamu harus menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun di masa depan. Jika kamu mengambil langkah, lelaki tua itu akan mengikutimu. Qin Fan merinding, dan ketika dia memikirkan Hong Sanhe melihat pemandangan wajah tua yang mengikutinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Jangan khawatir, tidak akan memakan waktu 1/2 bulan, dalam 3 hari, aku akan menyembuhkan mereka.